Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai perceraian. Nah, bisa nggak pengadilan memutus perkara perceraian di pengadilan tanpa dihadiri oleh salah satu pihak? Nah, oke, baik Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan suami mengajukan gugatan cerai kepada istrinya, tapi selama proses persidangan istri tidak pernah hadir di dalam ruang sidang. Nah, bagaimana? Bisa nggak hakim mengabulkan permohonan suami terkait perceraian? Nah, oke, baik. Nah, jadi perlu diketahui ya, apabila suami yang mengajukan gugatan cerai maka disebut dengan cerai talak. Nah, tapi kalau istri yang mengajukan maka disebut dengan cerai gugat. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian ya, perceraian itu hanya dapat dilakukan di muka persidangan setelah pihak pengadilan mendamaikan kedua belah pihak. Namun kedua belah pihak tidak mau berdamai, maka akan lanjut pada pokok perkara. Nah, mengenai pertanyaan tadi ya, bisa nggak pihak pengadilan mengabulkan memutus gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang digugat atau tergugat? Nah, oke, baik Bapak Ibu. Tentu jawaban itu bisa ya. Misalkan pengadilan sudah memanggil secara patut dan sah melalui jurusita terhadap si tergugat istri misalkan, lalu kemudian surat panggilan atau rilas tersebut sudah diterima oleh pihak istri dan sudah ditandatangani, ada berita acara, surat tersebut sudah diterima. Ya, tapi pada saat proses persidangan ya, pihak istri tidak pernah hadir. Maka pertanyaan tadi, bisa nggak dikabulkan permohonan tersebut? Bisa ya, bisa. Nah, ada yang namanya putusan perstek yang diputuskan oleh hakim tanpa dihadiri oleh salah satu pihak ya, baik itu penggugat maupun tergugat. Nah, itu disebut dengan putusan perstek. Nah, terkait misalkan dikabulkan atau tidak permohonan gugat cerai tersebut ya, tergantung dari permohonan penggugat. Misalkan selama penggugat mampu meyakinkan hakim, mendalilkan dalil-dalil gugatannya ya, bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tentu hakim akan mengabulkan permohonan gugat cerai tersebut. Nah, seperti itu ya, selama penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan mampu meyakinkan yang mulia majelis hakim. Nah, seperti itu teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi terkait pertanyaan tadi mengenai permohonan gugat cerai di pengadilan, bisa nggak dikabulkan, bisa nggak diputus tanpa dihadiri oleh salah satu pihak? Tentu bisa. Ada yang namanya putusan perstek ya, putusan tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Nah, itu bisa dilakukan oleh yang mulia majelis hakim. Terkait dikabulkannya permohonan gugatan tersebut ya, tergantung dari para pihak ya yang mengajukan. Misalkan suami ya mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya dengan alasan-alasan, misalkan istrinya sudah tidak tinggal di rumah selama beberapa tahun ya, selama si pemohon atau suami mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa sang istri sudah tidak lagi tinggal bersama suaminya, maka tentu bisa dikabulkan apabila dapat dibuktikan. Nah, itu kira-kira teman-teman Bapak Ibu ya. Demikian.